Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Para sahabat itu yang budiman, pada kesempatan kali ini kita kembali meneruskan pembahasan Fathul Mu'in di Itabi'ana halaman 9 juz ketiga. Faidatun law akhadha min ghairihi bitariqin jaizin ma'adhanna hillahu wa huwa haramun batina fa in kana dhahirul ma'khudhi minhu aw khairu lam yutalab fil akhirati wa illa tuliba. Qala al-Baghawi. Ini persoalan yang pertama dipecah menjadi dua persoalan. Wa wishtara ta'aman fi dhimmati wa qada min haramin fa in aqbadahu lahu al-bai'u biridahu qabla tawfiyatis samani halalahu akluhu aw ba'da ma'in haramun halla aidan wa illa haruma ila ayubriyahu aw yufihu min halin qalahu syekhuna. Ini persoalan yang kedua. Ini bisa dipecah menjadi tiga persoalan, sehingga berjumlah dalam faedah ini ada tiga masalah. Pokok masalah yang pertama, law akhadha min ghairi tariqin jaizin ma dhanna hillahu wa haramun batinan, sampai qal Baghawi. Ini isinya ada dua masalah. Masalah pertama, akhadha min ghairi bitariqin jaizin ma dhanna hillahu wa haramun batina wa kana dhahirul ma'khudhi minhu al khairu lam yutalab bil akhirati. Artinya, jika seseorang menerima sesuatu yang oleh penerima disangka halal, barang tersebut disangka halal. Ini bukan hanya barang sebetulnya, berikut juga jasa atau manfaat. Misal diberi pinjam motor contohnya. Kalau berupa barang berarti menerima makanan, menerima tanah, menerima rumah. Disangkanya halal itu, padahal sebenarnya haram. Penerima menerima barang tersebut dengan transaksi atau akad yang dibenarkan oleh agama, baik segi jalurnya, jual beli, itu kan termasuknya transaksi yang dibenarkan oleh agama, atau meminjam, menyewa, penyewaan, atau pengutangan, akad gadai, dengan persyaratan-persyaratan yang dipenuhi tentunya. Jadi dari segi transaksi tidak ada masalah. Dan pemberi adalah orang yang secara lahiriah adalah orang baik. Secara lahiriah tidak diketahui orang tersebut melakukan tindak pidana, melakukan tindak pencucian uang, korupsi, mencuri, dan seterusnya. Diterimalah barang tersebut dari orang ini. Maka sang penerima tidak dituntut di akhirat. Ya, sekalipun ini di luar jangkauan masalah fikih ya, karena fikih itu kan hukum-hukum yang bertalian dengan hal haram di dunia ya. Kemudian masalah yang kedua, ini yang tadi adalah secara lahir orang baik. Untuk masalah kedua, law akhadha min ghairi bitariqin jaizin ma dhanna hillahu haramun batina wa lam yakun dhahirul ma'khudhi min al khair tuliba fil akhirati. Jika seseorang menerima sesuatu yang oleh penerima disangka halal padahal itu sebenarnya haram, ia terima barang tersebut dengan transaksi yang dibenarkan. Dan pemberi adalah orang yang secara lahir adalah orang yang tidak baik. Kita menerima dari orang lain sesuatu hal, baik barang, manfaat ataupun jasa, disangka kita itu adalah barang-barangnya barang halal. Nah, orang yang memberi kepada kita, yang menjual kepada kita, atau yang mengutangkan kepada kita, secara lahiriah adalah orang yang tidak baik, memiliki rekam jejak pencuri, atau seorang pemerintah yang tidak adil contohnya. Maka apabila kita terima barang tersebut dari dia nih, yang pada dasarnya ada barang haram, sekalipun kita tidak tahu barang tersebut adalah barang haram, karena faktor subjek pemberi ini adalah tidak baik secara lahiriah, maka kita dituntut di akhirat. Kemudian permasalahan pokok yang kedua adalah walau ishtara ta'aman, ini maaf saya cetak ini ta'aman fi dhimmati wa qadmin haramin
fa in aqbadahu, dan seterusnya, sampaikan qalahu syekhuna. Ini pokok yang kedua ini bisa dipecah menjadi 3 masalah. Masalah yang ketiga ini ya, kita gabungkan saja penghitungannya dengan masalah yang 2 yang tadi. Walau ishtara ta'aman fi dhimmati wa qada min haramin wa aqbadahu lahu al-bai'u bi ridha qabla tafiti samani halallahu aqluhu. Nah, ini di sini syira' fi dhimmah. Syira' fi dhimmah itu adalah membeli barang yang belum ada di hadapan penjual dan pembeli. Akan tapi sang penjual sanggup menyerahkan barang sesuai dengan spesifikasi yang dipesan oleh pembeli. Jadi pendek kata bisa dikatakan sebagai memesan, membeli dengan cara memesan. Jadi apabila memesan makanan, kemudian setelah dipesan penjual menyerahkan makanan dengan tanpa ada paksaan. Ini menyerahkan terlebih dahulu makanan tersebut sebelum dibayar. Kemudian si pemesan ini membayar dengan alat pemberian yang haram. Uangnya uang haram. Atau apabila ditukar dengan makanan lagi, makanannya haram. Si penjual itu tidak tahu uang tersebut adalah uang haram. Nah, ini status makanan yang dipesan itu bagaimana? Halal tidak dimakan. Ternyata halal, saudara. Halal dimakan. Status kehalan memakan makanan ini. Akan tetapi dalam hal ini si pemesan karena membayar dengan uang haram tanpa sepengetahuan si penjual, maka seakan-akan orang ini masih memiliki tagihan yang harus dibayar. Jadi makanan tersebut adalah halal dimakan, tetapi si pemesan memiliki utang harga dari makanan tersebut. Kemudian masalah keempat, walau ishtara ta'aman fi dhimmati wa qad min haramin wa aqbadu lahu al-bai'u bi ridha ba'da tafiyati samani malam annahu haramun halallahu aqluhu. Jika penjual itu tahu bahwa uang yang dibayarkan oleh pemesan adalah uang haram, maka hukumnya makanan itu halal, masih halal. Jadi jika pemesan memesan makanan kemudian si penjual membayar terlebih dahulu sebelum pesanannya diterima dengan uang haram dan dengan sepengetahuan si pemesan bahwa uang itu adalah uang haram. Seorang datang ke kedai bakso, saya pesan bakso ya, baksonya itu yang gini, gini. Jadilah bakso yang dipesan. Sebelum si penjual itu menyerahkan mie bakso, si pemesan memberikan uangnya terlebih dahulu, ini saya bayar. Kemudian si penjual itu tahu bahwa uang itu uang haram. Kata si penjual, kamu sekarang tumben banyak duit. Oh, ini saya hasil merampok contohnya. Wah, yang benar hasil merampok. Nah, si penjual itu tahu bahwa itu uangnya uang haram. Maka uang yang diterima, baksonya diserahkan. Nah, status makanan yang ia makan adalah halal. Adapun status pembayaran itu atau apakah si pemesan masih memiliki hutang atau tidak, karena dengan diterimanya uang haram tersebut dengan sepengetahuan si penjual, maka si penjual dengan kerelaannya ini dan sepengetahuan ini merelakan makanan dibayar dengan barang haram. Kemudian masalah yang kelima, walau ishtara ta'aman fi dhimmati wa qad min haramin wa aqbadu lahu al-bai'u bi ridahu ba'da tafiti samani ma'ilmi ilmihi an-haramun lam yahillahu aqlu ila aybri'u yafu min hillin. Pemesan memesan makanan, kemudian sebelum makanan tersebut diterima, dibayar terlebih dahulu dari uang haram, sepengetahuan si penjual. Maka status makanan tersebut adalah tidak halal baginya. Contoh, seseorang datang ke warung bakso tadi ya, seperti tadi, memesan bakso dengan ketentuan menu yang ia pesan tadi, kemudian menyerahkan uang. Setelah menyerahkan uang, maka bakso yang dipesan pun jadilah. Kemudian bakso diberikan kepada si pemesan tadi. Setelah terlebih dahulu si pemesan membayar pesanannya itu dengan uang yang haram tadi tanpa sepengetahuan si penjual. Nah, bakso yang ia makan itu hukumnya adalah tidak halal. Nah, status ketidakhalalan ini berlaku sampaikan si penjual membebaskan tagihan bakso itu. Karena pada hakikatnya itu masih memiliki hutang sekalipun telah dibayar dengan barang haram. Atau di kemudian hari si bakso tersebut dibayar dengan uang halal. Barulah bakso yang ia makan atau yang akan ia makan menjadi halal.
Terima kasih para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.